Oke, halo, selamat teman-teman. Selamat datang di acara sosialisasi penjualan produk secara online melalui Shopee. Perkenalkan, nama aku Brian, di sini sebagai penyelenggara dari KKN UGM periode 4 di Mangir Tengah. Dan di sini aku sudah ditemani oleh narasumber kita yang akan menyampaikan materi tentang penjualan produk di Shopee, bernama Anggi Maulana Amrullah. Halo Mas Anggi, gimana, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Brian. Gimana Mas Brian? Alhamdulillah sehat juga. Oke, sebelum acara online ini dimulai, mungkin aku akan membacakan CV terlebih dahulu dari Mas Anggi, dan pengalamannya di bidang bisnis dan juga kegiatan seputar bisnis dan penjualan online di Shopee. Pertama, Mas Anggi ini lahir di Bantul 12 Juli 96 dan merupakan lulusan dari Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta dengan predikat cum laude. Selama menjadi mahasiswa, ia telah merintis bisnis konveksi bernama Apparel Sae yang terletak di Jalan Bantul, kilometer 9, Cepit, Pondok Waharjo, Kecamatan Sewan, Bantul. Misalkan teman-teman mau mungkin mencetak atau ingin mengadakan baju dan segala macam, mungkin bisa mampir ke tokonya Mas Anggi. Nah, kebetulan nih omset yang didapat dari usaha Anggi ini di Apalasa ini telah mencapai 80 juta per bulan, dan ini lumayan besar dengan market outreach-nya sudah mencapai berbagai pulau di Indonesia beserta melalui online juga. Di samping kegiatannya dalam berbisnis konveksi, ternyata Mas Anggi ini juga cukup berprestasi dalam bidang akademik. Misalkan ia pernah menjadi pemenang dana insentif calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari Kementerian Dikti pada tahun 2016 senilai 200 juta dengan judul SACO atau SACCO. Kemudian ia juga berhasil memenangkan dana insentif perusahaan pemula berbasis teknologi dari Dikti juga pada tahun 2017 senilai 300 juta dengan judul Smart Burner. Dan terakhir ia juga menjadi peserta terpilih untuk program magang di perusahaan Jepang selama setahun di tahun 2018 dan juga di 2019. Nah, jadi demikian CV dari dan latar belakang dari narasumber kita yang akan menyampaikan materi tentang penjualan produk secara online. Mungkin untuk sosialisasi dan juga penyampaian materi akan saya berikan waktunya sepenuhnya kepada Mas Anggi. Jadi silahkan dimulai. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Brian yang telah memberikan waktu kepada saya. Jadi perkenalannya cukup singkat, cukup padat. Semoga bisa memberikan pengenal buat teman-teman semua. Yang terhormat buat kawan-kawan Karang Taruna serta Bapak Ibu yang terhormat dari warga Mangir Tengah ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bersama teman-teman hadir dimintai untuk mengisi, lebih tepatnya berbagi dan sharing tentang mungkin pengalaman saya selama berjualan online, termasuk di dalamnya menggunakan aplikasi Shopee. Baik, latar belakang bisnis yang mungkin akan saya jadikan dasar untuk sharing ini ya, tadi yang sudah disampaikan Mas Billy ya, bisnis konveksi dan juga retail. Jadi Apparel itu selain dia mengerjakan project on demand atau custom, dia juga melakukan penjualan retail, salah satunya di Shopee. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini aku akan langsung menampilkan presentasinya aja ya, agar lebih mudah juga dipahamin. Mohon Mas Billy konfirmasi apakah PPT saya sudah mulai kelihatan? Siap. Sudah ya? Sudah. Baik, terima kasih sebelumnya.
Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada KKN PPM UGM periode 4 2021 ya di Mangir Tengah yang telah memberikan kesempatan ya. Mungkin langsung aja di sini sebelum kita mengenal tentang Shopee ya secara spesifik, mungkin kita harus tahu dulu apa sih sebetulnya Shopee itu. Shopee itu sebetulnya dia masuk ke dalam kategori marketplace. Jadi marketplace itu apa? Marketplace itu ibarat sebuah pasar ya. Kalau kita mengenal pasar itu secara offline atau dia berada real di lingkungan kita, di situ ada banyak sekali penjual dan juga ada banyak sekali pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Nah, begitu pula namanya online marketplace. Seperti halnya pasar, tapi online marketplace ini bentuknya adalah dalam bentuk digital atau platform yang bisa berbentuk website maupun aplikasi, di mana di situ terdapat pula banyak penjual dan juga banyak pembeli. Di sana kedua pihak itu melakukan transaksi baik jual maupun beli. Kurang lebih untuk definisi marketplace seperti itu. Nah, marketplace sendiri itu di Indonesia ada banyak sekali. Salah satunya adalah Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Di sini akan aku tunjukkan untuk jumlah pengguna marketplace di Indonesia per bulan Juni 2020 itu Shopee menduduki marketplace atau pasar nomor 1 dengan user paling banyak, yaitu sekitar 97,7 juta. Jadi di sini ada potensi market yang sangat tinggi sekali dengan user yang juga sangat tinggi sekali. Yang kedua ditempati oleh Tokopedia, ya, ditempati oleh Tokopedia dengan user atau penggunanya sekitar 89,7 juta. Di nomor 3 itu ditempati oleh Bukalapak, di nomor 4 Lazada dan Blibli. Dan ini baru 5 peringkat terbesar. Masih ada banyak sekali marketplace-marketplace yang lain seperti OLX. Mungkin kita nggak asing ya dengan OLX ya. Tapi memang untuk usernya itu masih sedikit, jadi tidak saya tampilkan di sini. Nah, ini untuk hasil survei ya. Hasil survei yang dilakukan oleh Jackpot dan iPrice tahun 2020 pada bulan Mei bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Nah, di gambar yang kiri sebelah sini, ini aplikasi belanja online yang paling sering digunakan untuk belanja online itu nomor 1 adalah Shopee ya dengan persentase 82% dari 1.000 orang yang disurvei. Di nomor 2 ditempati oleh Tokopedia dan seterusnya. Nah, di sebelah kanan ini merupakan data dari produk yang paling laris selama bulan Ramadan ini. Ya, kita lihat nomor 1 ditempati oleh produk fashion. Artinya baju koko, baju muslim, busana-busana, kemeja dan lain sebagainya itu masuk ke dalam produk fashion yang merupakan yang terlaris. Di nomor 2, produk terlaris adalah barang-barang elektronik. Kemudian ketiga, barang rumah tangga. Nah, ini adalah data potensi penjualan produk di online marketplace. Oke, kemudian pertanyaan yang muncul di sini adalah, mengapa sih harus jualannya di Shopee? Kenapa nggak di Tokopedia? Kenapa nggak di Bukalapak? Atau mungkin kenapa nggak di Blibli? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah ini. Simple. User atau penggunanya paling banyak di antara marketplace lain. Bayangkan teman-teman berjualan di sebuah pasar yang banyak sekali pengunjungnya, dibandingkan kalian berjualan di pasar yang sedikit pengunjungnya. Kira-kira akan lebih laku mana? Tentu akan lebih laku di mana di situ ada banyak sekali user atau penggunanya atau pengunjungnya. Nah, mungkin ini latar belakang yang mendasari pada sharing hari ini, kenapa kita akan membahas Shopee, termasuk di dalamnya nanti gimana langkah-langkah membuat akun, strategi, dan lain-lainnya, yang mungkin bisa saya rangkum melalui 6 poin berikut. Poin yang pertama tentang pengenalan online marketplace, mungkin tadi sudah saya singgung ya di depan. Dan poin nomor 2 sampai poin nomor 6 ini nanti akan lebih kita untuk
praktik saja. Saya akan menyampaikan, akan memberikan semacam tutorial langkah-langkah secara praktis ya. Nah, yang pertama tentu nanti kita akan belajar tentang alur pembuatan akun Shopee, di mana mungkin teman-teman belum pernah memiliki akun di sana, kita akan belajar gimana cara membuatnya. Kemudian selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana cara menjualnya. Jadi kita mau jual produk itu apa yang harus dilakukan. Nah, ketika ada yang beli, bagaimana cara packing dan pengirimnya. Nanti kita akan belajar juga keuangan, termasuk juga keuangan, promosi, dan penalti-penalti yang ada di Shopee. Oke, sekarang saya akan langsung masuk ke aplikasi Shopee-nya langsung. Di sini ya. Seperti biasa, ketika kalian ingin membuka aplikasi, kalian bisa menggunakan PC ataupun menggunakan smartphone kalian. Tapi di sini agar lebih mudah ya, saya menggunakan PC ya. Jadi ini berbentuk webnya. Oke, kita klik aja shopee.id, kemudian kita kalau belum memiliki akun, kita klik daftar di sini. Oke. Untuk metode pendaftarannya, itu ada yang dengan menggunakan nomor HP, bisa juga menggunakan email, Facebook, ataupun ID Apple. Nah, di sini saya akan coba menggunakan nomor HP aja. Teman-teman bisa, kalau ada yang punya email, kalian bisa pakai email. Kalau mau pakai HP, bisa juga pakai nomor HP. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini akan muncul semacam robot verifikasi. Kalian geser aja sampai pada puzzle untuk menutupi di sini, klik aja di sini. Nah, kemudian kalian akan dikirim ke nomor kalian kode OTP ya. Kemudian silahkan kalian klik OK. Nah, di sini teman-teman silahkan masukkan kode verifikasi dan kemudian klik verifikasi. Kemudian teman-teman nanti akan ditampilkan seperti ini karena aku sudah punya akun ya. Karena aku sudah punya akun, mungkin aku akan langsung masuk saja, klik login di sini. Nah, ketika teman-teman sudah login, teman-teman akan ditampilkan dashboard atau halaman seperti ini. Nah, di sini teman-teman sudah memiliki akun, tapi belum bisa, teman-teman harus melengkapinya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa masuk di bagian kanan sini, klik akun saya di sini, dan kemudian teman-teman silahkan melengkapi bagian sini. Biasanya nama sini silahkan diisi nama toko teman-teman, termasuk di sini juga bisa disamakan di sini. Kemudian isi tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian teman-teman bisa simpan di sini. Nah, ini adalah informasi tentang profil teman-teman, profil secara umum ya. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan pembelian. Jadi misalnya kita mau beli sesuatu, itu udah bisa ya dengan seperti ini. Nah, yang kemudian teman-teman lakukan ketika mau jualan, itu teman-teman bisa masuk ke kiri atas ini, di menu jual. Ya. Di menu jual di sini, teman-teman silahkan diklik, dan di sini kita memasuki Shopee Seller Center. Di sini, di Shopee Seller Center di sini, adalah fitur yang disediakan oleh Shopee kepada para penjual untuk mengatur semua aktivitas penjualan. Ya. Jadi yang mode ini adalah aktivitas beli. Kalau kita mau beli-beli, kita cukup dengan tampilan seperti ini. Namun ketika kita mau mengurus penjualan, kita mau upload produk, kita mau melakukan pengiriman, kita mau top up, atau kita mau pencairan dana, kita harus masuk ke Shopee Seller Center di sini. Nah, hal yang pertama yang teman-teman harus lakukan, ya, setelah teman-teman membuat akun, di sini adalah mengatur bagian pengaturan, ya. Teman-teman scroll ke bawah aja di sini, kemudian masuk ke pengaturan, dan silahkan teman-teman masuk ke pengaturan alamat saya. Oke. Nah, di sini sudah saya tambahkan untuk alamat saya. Kalau misalnya baru bikin, ini belum nampil, jadi harus ditambahkan alamat baru di sini. Silahkan klik aja.
Kemudian di kolom atas teman-teman silahkan tuliskan toko Anda, misalnya toko saya Living Craft. Kemudian nomor HP-nya silahkan teman-teman masukkan juga. Kemudian provinsinya silahkan teman-teman masukkan juga. Ya, pastikan ini mudah untuk ditemukan kurir. Oke, di sini misalnya Serigading. Kemudian jangan lupa di sini klik jadikan sebagai alamat pribadi atau jadikan sebagai alamat toko. Nah, misalnya teman-teman pengen pengen membeli sesuatu, teman-teman bisa pakai ini juga, jadi bebas. Nah, di sini juga jangan lupa untuk pilih sebagai alamat pengambilan. Misalnya teman-teman menjual produk dan kurir harus menjemput produk teman-teman, pastikan teman-teman harus klik ini ya, nomor 3 ini. Ya, nomor 1 ini dia opsional sebetulnya. Kalian teman-teman klik juga boleh, silahkan kalian simpan. Dan di sini teman-teman sudah memiliki alamat. Oke, setelah itu masuklah ke pengaturan akun. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan password untuk melakukan pengeditan di sini. Nah, setelah itu teman-teman harus mengupload KTP teman-teman ya. Ini silahkan dilengkapin semua. Ya. Di sini belum upload ya, karena KTP-ku udah saya upload di akun satunya. Jadi silahkan teman-teman di sini teman-teman upload nama pemilik, nomor KTP, dan foto selfie-nya. Kemudian teman-teman simpan. Itu langkah pertama masuk di pengaturan. Kemudian setelah kita masuk ke pengaturan, melengkapi pengaturan akun, teman-teman silahkan masuk ke pengiriman. Ya, ini ada di kolom teratas di sini, masuk ke pengiriman. Kemudian silahkan klik ke pengaturan pengiriman. Nah, oke, pengaturan pengiriman. Pengaturan pengiriman di sini ini harus diisi ketika teman-teman memiliki akun baru ya. Ini belum ada yang kecentang hijau-hijau seperti ini, dan ini harus diaktifkan untuk bisa melakukan penguploadan produk. Nah, biasanya di sini kita bisa menggunakan ekspedisi yang paling dekat dengan di mana usaha teman-teman ada. Misalnya di dekat teman-teman yang paling dekat JNE reguler misalnya. Ya, teman-teman klik aja JNE reguler. Atau mungkin ada si cepat, klik aja si cepat. Kita klik konfirmasi, dan seterusnya. Kemudian, silahkan teman-teman simpan. Ini udah otomatis tersimpan ya. Kemudian, teman-teman, setelah pengiriman ini selesai, di mode pengiriman saya ini nanti akan digunakan ketika sudah ada orderan. Ya. Kemudian, setelah melakukan pengaturan pengiriman di sini, teman-teman silahkan bisa langsung ke menu produk. Ya, ke menu produk. Nah, tadi saya sudah mencontohkan ini 2 macam produk yang saya upload di sini ya. 2 macam produk yang saya upload di sini. Teman-teman bisa menambahkan produk baru dengan cara klik di sini, tambah produk baru. Oke, di sini klik tambah produk baru. Nah, di halaman pertama yang muncul di sini teman-teman harus memilih dulu. Teman-teman mau jualan apa sih? Nah, kali ini saya akan menyiapkan produk ya. Di sini misalnya saya ingin mengupload atau menjual mesin bordil portable. Nah, di sini saya akan mengupload produk ini. Saya siapkan dulu ini untuk gambarnya dan deskripsinya. Ya. Nah, teman-teman juga harus seperti itu. Sebelum teman-teman mau menjual di Shopee, teman-teman harus menyiapkan foto-foto produknya,
Dan untuk deskripsi bisa teman-teman tulis nanti di kolom setelah ini. Ya, karena kali ini aku akan memberikan contoh, maka ini sudah aku siapkan dari awal. Untuk kategorinya, jangan sampai salah ya di sini. Untuk elektronik, oke, untuk mesin bordir itu lebih pada industri biasanya. Saya cek dulu untuk industri ada nggak. Oke, untuk mesin jahit ini bisa di elektronik di sini. Kemudian kita bisa masuk pada aksesoris fashion. Kita lihat dulu ya. Ada nggak kategori yang sesuai? Nah, katakanlah di sini masuk ke spare part aja ya. Ke spare part, teman-teman nanti bisa sesuaikan. Misalkan teman-teman mau jual fashion muslim misalnya pakaian pria misalnya, mungkin nanti diklik di sini, klik atasan pria, kemudian mau baju koko atau gamis silahkan kalian klik di sini. Nah, karena di sini untuk kategori industri itu nggak ada mesin jahit, maka saya hanya mencontohkan asal aja, ini nggak apa-apa ya. Di sini katakanlah di kelistrikan di sini, kemudian mungkin bel aja lah, nggak apa-apa. Kemudian akan saya masukkan untuk judul produknya. Di sini saya akan menulis mesin jahit portable DNY E960. Mesin jahit komputer. Mesin bordir komputer portable DNY E960. Nah, pastikan untuk judul teman-teman harus menamainya dengan cara yang mungkin mudah dicari, mudah ditemukan lah ya. Kemudian klik lanjut aja di sini. Nah, di sini kita bisa memasukkan deskripsinya. Saya sudah menyiapkan deskripsi, tinggal copy aja. Klik aja di sini, kemudian di paste bisa. Nah, buat teman-teman bisa di sini menuliskan sedetail mungkin dari produk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu jualan baju, pastikan ukurannya jelas, warnanya jelas, bahannya apa, kemudian di situ kalau dipakai itu rasanya gimana itu disampaikan sekalian aja, agar nanti pelanggan bisa lebih tahu karakteristik dari produk yang teman-teman jual. Oke. Kemudian di sini ada kategori ya, karena di sini itu untuk mesin bordir nggak nemu tadi untuk kategori industri. Teman-teman bisa sesuaikan, pastikan ini udah benar. Nah, kemudian untuk merek silahkan teman-teman jika belum ada merek di sini, misalnya kalau kita menggunakan merek sendiri, teman-teman bisa klik di sini untuk daftar sendiri, misalnya toko teman-teman Living Craft. Nah, silahkan kalian centang di sini, kemudian secara otomatis dia akan nampil di sini untuk brand teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada merek, klik aja tidak ada merek juga nggak masalah. Di sini fungsinya adalah nanti di pencarian. Kalau merek teman-teman itu terkenal, biasanya nanti akan mudah muncul. Jadi manfaatkan fitur ini juga. Kemudian untuk garansi, ini kita menggunakan garansi toko misalnya. Kemudian untuk periode garansi silahkan kalian isi. Nah, di 2 poin ini variabelnya bisa beda-beda untuk kategori makanan, untuk kategori kemudian fashion, rumah tangga, dan sebagainya itu beda-beda. Nah, kemudian untuk harganya silahkan teman-teman memasukkan. Kalau teman-teman menjualkan produk orang lain, pastikan teman-teman sudah menaikkan harganya. Misalnya saya menjual mesin bordir itu dari toko elektronik A.
ya, harganya 8 juta. Pastikan kita udah ngambil untung misalnya 500.000. Artinya kita harus menjual 8.500.000, ya. Untuk stok, pastikan sesuaikan dengan stok yang ready ada berapa, misalnya ada 12, tulis saja 12. Dan di kolom ini adalah untuk memasukkan variasi, ya. Biasanya variasi itu bisa berupa variasi ukuran, ya. Misalnya variasi ukuran, misalnya nama di sini atau di sini warna lah, katakanlah warna. Kemudian di sini pilihannya ada apa aja warna itu, misalnya merah, ya, masukkan lagi putih, kemudian hitam misalnya. Nah, di sini misalnya ini mesinnya itu ada yang warna merah, ada hitam, ada juga yang warna putih. Oke, untuk informasi tambahan misalnya di sini harganya kita samakan semua aja. 8.500.000, stoknya 12, terapkan semua di sini. Oke. Nah, kemudian setelah teman-teman menyeting untuk harga dan stoknya, teman-teman bisa masuk ke pengaturan media. Pengaturan media di sini teman-teman bisa upload foto, ya. Teman-teman bisa upload foto, misalnya ini di foto utama. Misalnya foto utamanya ini. Oke, untuk formatnya ini harus kita ubah dulu ya. Atau kita menggunakan ini aja, fotonya ini. Kita menggunakan foto yang ini. Kemudian jika teman-teman memiliki foto yang lain, teman-teman bisa memasukkan di foto yang selanjutnya juga. Cuma ini karena format filenya bukan JPEG, ini jadi nggak bisa diupload. Tapi teman-teman bisa menambahkan untuk angle-angle foto teman-teman di sini. Untuk varian warnanya teman-teman bisa taruh di sini. Untuk warna merah silahkan di-input. Katakanlah ini tidak bisa diupload karena fotonya sama ya. Oke, seperti itu kurang lebih. Ini nanti silahkan dilengkapin aja. Ini karena fotonya nggak ada, maka akan saya hapus aja untuk variannya di sini. Dan hanya tersisa warna putih aja. Atau ini variannya aku hilangin aja. Jadi harganya 8.500.000. Ini 12. Nah, kita hanya punya satu produk di sini. Kemudian untuk beratnya, ini saya isikan misalnya 15 kg. 15 kg, nah di sini gram kan satuannya harus ditambahin 0,3 atau dikali 1000. Nah, untuk pengiriman, ini pastikan teman-teman memilih juga mau pakai ekspedisi apa, kira-kira yang harganya mungkin terjangkau untuk pengiriman ya, dan juga radiusnya untuk pengiriman mudah. Kemudian setelah itu masuk ke lainnya. Di sini kalau produk teman-teman itu ready stock, artinya bagian pre-order ini diklik tidak. Tapi kalau misalnya harus memesan dalam jangka waktu lebih dari 2 hari, silahkan klik ya. Ya, di sini pre-order. Pasti teman-teman juga tahu lah untuk sistem pre-order ya. Nah, di sini karena ready stock, klik tidak di sini. Dan jangan lupa untuk kondisinya baru. Untuk SKU ini biasanya jika teman-teman memiliki etalase di gudang teman-teman, ini bisa teman-teman sesuaikan. Tapi kalau misalnya nggak punya etalase atau produknya terbatas, bisa gampang diingat-ingat tempatnya. Ini bisa dikosongin, kemudian silahkan teman-teman simpan. Oke. Nah, di sini teman-teman udah lihat, ya, teman-teman udah lihat produk kita sudah nampil di sini. Produk kita sudah terupload ya. Produk kita sudah terupload. Nah, kemudian
Gimana cara mengoptimasi? Kita ingin mastiin dulu produk kita ini udah benar terupload apa belum. Kita masuk ke Shopee Buy. Jadi di sini untuk halaman pembelian ya. Silahkan teman-teman keluar dari Shopee Seller Center, dan kemudian teman-teman coba ketikkan kata kunci atau judul dari produk yang teman-teman upload. Misalnya tadi saya mengupload mesin bordir komputer, sebentar, mesin bordir komputer portable DNY E960. Oke, di sini ada banyak sekali seller-seller ya yang menjual. Nah, di sini produk yang baru saja tadi kita upload. Ya. Biasanya di pencarian Shopee itu menempatkan rating penjualan terbanyak di kolom atau halaman teratas. Dan karena ini belum ada penjualan, dia berada di bawah-bawah sini. Ya, teman-teman bisa cek ya di sini, klik aja di sini. Ini adalah toko kita yang barusan kita upload tadi, sudah muncul ya. Nah, terkadang jika produk itu sudah banyak kompetitor atau sudah banyak sekali orang yang menjual, biasanya muncul di halaman kesekian. Ini kebetulan sellernya nggak terlalu banyak untuk produk ini, jadi dia cuma satu halaman aja. Maka teman-teman butuh optimasi, gimana memikirkan agar produk kita ini kan di kolom berapa ini? 1, 2, 3, di baris ketiga ya. Biar ini berada di atas ini. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata seller-seller atau penjual yang dia nongol di atas ini, mereka menggunakan optimasi dengan cara beriklan. Gimana cara membedakannya itu? Di sini kita lihat ya, produknya di sini ada keterangan iklan. Di sini juga ada keterangan iklan. Kemudian di bawah sini, dia nggak ada keterangan iklan. Ya kan? Ya, jadi bisa teman-teman punya produk yang belum memiliki rating penjualan, atau ini misalnya, memiliki peringkat di atas ini dengan cara beriklan. Nah, seperti apa contohnya? Akan aku lihatkan di sini. Kita masuk lagi ke Shopee Seller Center ya. Silahkan teman-teman masuk ke promosi saya. Tadi kita udah mengupload produk, kemudian kita memikirkan gimana produk kita itu bisa nongol ketika orang nyari. Ya, klik aja di sini. Kemudian teman-teman bisa memilih dua pilihan option. Promosi saya, klik aja di sini. Sharing your screen. Okay. Nah, di promosi saya, teman-teman akan disajikan berbagai fitur promo untuk toko teman-teman, untuk produk teman-teman, agar lebih algoritma dari Shopee ini lebih memprioritaskan produk teman-teman nongol di halaman atas. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur promo, ya, misal promo toko, bisa menggunakan promo ongkir, bisa juga menggunakan sistem voucher, bisa juga menggunakan paket diskon, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak sekali. Nah, untuk seller awal itu lebih saya rekomendasikan untuk menggunakan fitur iklan Shopee. Ya, di bagian sini memang dia tidak berbayar secara langsung. Kalau di iklan Shopee ini memang harus berbayar secara langsung. Di bagian promosi saya ini sistemnya adalah memotong hasil penjualan kita. Tapi kalau iklan Shopee itu dia harus top up iklan dulu atau top up uang dulu, saldo. Kita coba praktikkan pertama dulu di iklan Shopee ya. Klik aja iklan Shopee di sini. Oke, kemudian klik setuju ya.
Klik setuju. Nah, di sini adalah dashboard untuk pengaturan iklan kita. Di iklan ini akan disajikan dua pilihan. Teman-teman akan melakukan iklan berdasarkan pencarian atau melakukan iklan berdasarkan iklan produk serupa. Nah, di sini saya rekomendasikan untuk iklan berdasarkan pencarian. Nah, bagaimana sih cara kerja iklan berdasarkan pencarian itu? Teman-teman klik aja di sini, misalnya teman-teman kembali ke dashboard untuk halaman utamanya. Misalnya teman-teman ingin membeli iPhone, casing iPhone misalnya, casing iPhone 12 mini misalnya. Nah, yang saya ketikkan di sini ini adalah kata kunci, ya, kata kunci. Nah, kita lihat di sini ada iklan, ada iklan, ada iklan, ada iklan. Orang-orang yang beriklan di sini dia menggunakan iklan kata kunci, menggunakan kolom yang ada di sini. Nah, gimana dengan iklan produk serupa? Iklan produk serupa itu misalnya seperti ini. Kita sudah mengeklik salah satu iklan di sini ya. Kita klik di sini, ini kan hasil iklan ya, atau milik produk orang lain. Nah, ketika teman-teman scroll ke bawah di sini, teman-teman akan melihat rekomendasi. Sorry, di sini review, masih review. Nah, di sini teman-teman akan disajikan produk serupa. Artinya, produk-produk yang menyerupai ini, kalau teman-teman beriklan, akan ditaruh di sini. Nah, misalnya ini nih, ada iklan nih. Nah, orang yang muncul di sini, dia menggunakan iklan produk serupa. Nah, dua fungsi iklan ini seperti itu. Ada iklan berdasarkan pencarian, ada iklan berdasarkan produk serupa. Nah, untuk menjalankan iklan ini, teman-teman harus melakukan top up saldo. Caranya di bawah sini. Nah, saldo iklan saya 0, karena memang belum diisi ya. Silahkan teman-teman kalau mau mencoba langsung, bisa klik top up di sini. Nah, di top up ini sudah disediakan paket, ya, berupa paket 25.000 sampai dengan 50 juta. Nah, ini harus disesuaikan dengan budget teman-teman. Harus disesuaikan dengan budget teman-teman mau menganggarkan berapa untuk beriklan selama per bulan, atau itu tergantung dari teman-teman. Misalnya saya ingin top up yang 500.000. Klik aja untuk yang 500.000 tadi, kemudian tunggu. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik di sini, plan Shopee. Untuk top up ini kurang lebih seperti kita mau belanja online ya. Teman-teman bisa check out. Dan untuk alamatnya ini sebetulnya nggak perlu untuk iklan itu. Dan teman-teman bisa memilih metode pembayarannya. Ya, di sini. Di sini saya lebih suka menggunakan metode pembayaran transfer bank ya, karena dia praktis. Bisa juga teman-teman pergi ke Indomaret atau Alfamart, klik aja di sini, atau Alfamart di sini, kemudian buat pesanan. Ya. Nanti akan muncul, nah, di sini akan muncul kode pembayarannya. Silahkan ini disampaikan ke pelayan Indomaret, nanti akan diproses oleh mereka, dan ada waktu 24 jam maksimalnya. Nah, setelah kalian melakukan transaksi, nanti kurang lebih 10-15 menit, teman-teman akan melihat saldo teman-teman ini akan bertambah menjadi 500.000. Nah, setelah ini bertambah, barulah teman-teman bisa menjalankan iklannya. Ya, setelah itu teman-teman bisa menjalankan iklannya. Nah, bagaimana cara menjalankan iklan? Silahkan teman-teman di sini klik iklan kata kunci baru. Klik aja di sini, teman-teman. Kemudian
teman-teman akan disajikan beberapa pilihan produk mana yang akan teman-teman iklankan, ya, agar dia muncul di halaman pertama, baris pertama, kolom pertama. Misalnya saya ingin mengiklankan produk yang tadi saya upload, klik aja di sini, centang, kemudian konfirmasi. Nah, setelah itu teman-teman bisa menentukan modalnya. Nah, di sini modal saya masih 0 ya, anggap aja ini udah ada isinya. Saya ingin mengiklankan dengan menentukan modal. Misalnya per hari saya hanya akan menganggarkan 15.000 untuk iklan. Nah, dengan 15.000 iklan ini, promosi ini mengandung kurang lebih ini 25 klik. Ya, kurang lebih sudah, jadi misalnya ini ada, nah kita lihat di sini, misalnya si toko ini dia menganggarkan 15.000 iklan per hari, estimasinya ini 52 klik. Nah, jadi untuk saldo ini akan berkurang ketika ada orang yang mengeklik. Gimana kalau misalnya kita cuma melihat iklan ini aja tapi nggak diklik? Tenang, saldonya tidak akan berkurang. Jadi misalnya ini saya klik, itu artinya saldo toko ini dia berkurang senilai berapa, nanti akan kita setting. Oke, kemudian ini masuk ke periodenya. Teman-teman bisa mengiklan dengan tetapan waktu, bisa juga selamanya. Iklannya jalan terus menerus gitu. Misalnya saya hanya akan mengiklan dari ya Januari tanggal 10 sampai 16 katakanlah. Kemudian kita masukkan kata kunci pencarian. Oke, teman-teman klik aja di sini. Di sini akan banyak sekali yang direkomendasikan, dan teman-teman nggak boleh menggunakan ini semua, karena ketika menggunakan ini semua, satu, nggak efektif, yang kedua, saldo iklan teman-teman cepat sekali habis. Teman-teman bisa cek semua, kemudian hapus masalah. Oke, konfirmasi. Nah, setelah teman-teman hapus semua, teman-teman tambahkan kata pencarian di sini. Nah, oke, di sini baru kita lihat ada beberapa rekomendasi untuk kata kunci produk yang sesuai dengan apa yang saya jual tadi. Nah, misalnya mesin bordir komputer, di sini ada volume pencarian sebanyak 1139. Oke, kemudian untuk komputer sendiri, 12.476. Nah, ini kan nggak masuk nih. Jadi jangan sampai ini ditambahkan. Ini bisa masuk nih, mesin bordir komputer kita tambahkan aja. Kemudian mesin bordir portable, ini juga masuk. Kemudian satu lagi mungkin kita bisa menambahkan CNY E960, karena mungkin beberapa orang tahu untuk seri apa yang kita jual. Kita lihat di sini, oh ternyata di Shopee nggak ada yang mencari dengan kata kunci CNY E960. Di sini volume pencariannya 0 ya di sini ya. Maka ketika teman menggunakan ini kurang efektif. Teman-teman bisa coba kata kunci lain yang mungkin memiliki volume pencarian yang tinggi. Kuncinya ada di sini ya. Mesin bordir CNY misalnya. Oke, mesin bordir CNY. Oke, ini untuk mesin bordir CNY ini cukup terlalu sedikit ya. Ini sebetulnya nggak perlu dimasukkan, nggak masalah. Yang penting dua kata kunci ini sudah menunjukkan apa yang kita jual. Mesin bordir, yang satu portable, yang satu komputer. Kurang lebih dua ini sudah cukup sebetulnya. Di sini kita diberikan rekomendasi untuk harga per kliknya. Jadi ketika orang ngeklik ini, maka saldo yang akan berkurang sebanyak ini 400. Ini sebetulnya teman-teman bisa riset, ini bisa atur, wah kira-kira ini kalau 450 ini masih kemahalan, teman-teman ganti 200 misalnya. Saya ini juga ganti 200. Nah, ketika kalian ganti dengan harga yang lebih murah, biasanya iklan kalian tetap akan tampil
tapi nanti akan tampil di halaman kesekian. Misalnya kita lihat di sini, ini halaman pertama ya ini ya. Di sini ada muncul iklan ya. Berarti ini iklan muncul di halaman pertama. Kita lihat di halaman 4 misalnya, atau halaman 3 misalnya. Di halaman 3 ini juga terdapat iklan. Artinya, orang yang beriklan dengan budget rendah, dia akan berada di halaman belakang. Ya. Orang yang akan beriklan dengan budget yang cukup, maka dia akan diprioritaskan di depan sini. Nah, artinya teman-teman juga harus menyesuaikan budget teman-teman. Kalau misalnya memang anggarannya banyak, cukup, teman-teman bisa kasih lebih dari yang 300 tadi, misalnya 500 misalnya. Di sini 400 per klik misalnya. Kemudian silakan teman-teman konfirmasi dan tambah kata pencarian. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah lihat ya. Ini adalah biaya per klik yang direkomendasikan. Ya kan? Kita sudah mematok harga, memasang harga lebih dari harga rekomendasi dari Shopee-nya. Yang tadinya 300 kita pasang 400. Yang tadinya 400 kita pasang 500. Harapannya nanti iklannya muncul di halaman pertama seperti ini. Oke, seperti ini. Karena kalau muncul di halaman pertama tentu orang akan lebih melirik produk kita. Kemudian silakan teman-teman setelah setting aktifkan iklan. Oke, kemudian ketika teman-teman mengaktifkan untuk tanda berhasilnya seperti ini, ada centang hijau di sini, dan teman-teman pasti ditawarin untuk iklan produk serupa. Teman-teman bisa klik aktifkan untuk mengaktifkan iklan produk serupa. Bisa juga teman-teman tidak terima kasih. Di sini saya klik tidak aja. Nah, di sini saldo saya tidak cukup ya, disuruh untuk top up. Artinya ini belum bisa running. Tapi ketika sudah ada saldonya, itu iklannya sudah running. Nah, seperti itu untuk optimasi gimana agar meningkatkan rating pencarian, agar produk teman-teman dilirik atau dilihat. Oke, setelah itu, misalnya ada yang mengorder. Kita masuk ke beranda lagi. Ada produk teman-teman yang dibeli oleh seseorang, dan teman-teman harus mengirimkan. Nah, gimana caranya? Kita bisa masuk. Sebelum masuk ke situ, tadi kita udah belajar tentang iklan, kita masuk ke promosi terlebih dahulu. Nah, promosi ini teman-teman bisa pelajarin satu-satu ya. Di sini saya hanya akan mencontohkan satu aja, agar waktunya juga lebih ringkas. Di sini saya biasanya menggunakan promo toko. Klik aja di sini promo toko, dan teman-teman bisa membuat dengan klik di sini, klik tambah di sini, dan silahkan teman-teman kasih judul, misalnya promo 2021, dan teman-teman kasih kapan ini mau dimulai, misalnya hari ini, kemudian di sini sampai dengan tanggal 16 misalnya, klik aja konfirmasi, kemudian teman-teman tambahkan produk mana yang mau dipromokan. Klik aja di sini, misalnya yang ini doang. Konfirmasi. Nah, dari harga 8 juta ini, kita mau kasih diskon berapa nih? Misalnya 10% misalnya. Oke, untuk 10% dia harga jualnya menjadi 7.650.000. Ini karena belum untung, kita kasih aja 3% misalnya. Oke, di sini masih untung. Kemudian silahkan klik konfirmasi. Oke, di sini nanti akan tayang untuk promonya jam 2 ya. Kurang lebih 2 menit lagi. Oke, kemudian setelah itu teman-teman bisa juga mencoba untuk paket diskon ini. Paket diskon itu misalnya ada yang beli handuk, sabun, terus odol jadi satu, nah nanti ada paket, dapat diskon seperti itu. Gampangnya seperti itu, teman-teman bisa cek juga di sini. Tapi kurang lebih 2 fitur ini dan iklan, ini yang paling sering saya gunakan.
kita lihat untuk produk kita, ini belum nampil ya untuk diskon 3%-nya tadi. Nanti akan tampil jam 2. Nah, gimana cara mengurus ketika teman-teman mendapatkan orderan? Karena di sini akun baru dan belum ada orderan, maka akan saya contohkan untuk akun saya yang lain ya. Akun saya yang lain di sini saya login. Nah, ketika teman-teman dapat orderan, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Paket telah diterima. Nah, ini. Pembayaran pesanan terkonfirmasi, artinya produk kalian ada yang beli dan pembelinya sudah membayar. Ini akan ada notifikasi seperti ini. Nah, di sini untuk chatnya ada di sini, chat dengan pelanggan. Nah, silahkan kalian, teman-teman, masuk di paling atas di sini, di pengiriman saya. Klik aja di sini. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, di bawah semua, ini adalah semua orderan teman-teman ya. Kemudian untuk yang belum bayar, ini biasanya yang dia hanya belum membayar saja, sudah order tapi belum membayar. Nah, kemudian di menu yang sebelah kanan ini, di menu perlu dikirim ini adalah barang yang memang sudah diorder, sudah dibayar, dan kita harus mengirimnya. Oke, seperti ini. Dan di sebelah kanan ini adalah yang sedang dikirim. Ya, yang sedang dikirim, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian yang selesai ini adalah untuk selesai, pembatalan ya. Kalau misalnya ada yang tidak, teman-teman ada yang telat mengirimnya, biasanya batal, ada di sini. Dan ada yang retur, misalnya pembelinya tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada ini, alamatnya nggak jelas, biasanya ada pengembalian. Nah, untuk memproses orderan yang sudah dibayar, silahkan teman-teman klik di sini, klik di menu yang perlu dikirim. Kemudian teman-teman silahkan lihat di bagian kanan sini, kliklah atur pengiriman. Nah, di sini teman-teman mau pick up atau mau antar ke counter ya. Setelah itu klik konfirmasi. Klik aja konfirmasi. Di sini tidak saya klik karena ini hari Minggu, jadi nanti ke-reject oleh waktu ya. Saya akan mencontohkan yang sudah dikirim aja. Sorry. Oke, coba ini silakan teman-teman klik di sini, konfirmasi, dan nanti akan muncul resi, ya, akan muncul resi di sini, kemudian bisa teman-teman print, kemudian teman-teman packing atau tempelkan ke packaging produk teman-teman. Kemudian silakan teman-teman antar ke kurir atau mungkin kurirnya mau ngambil, bisa. Nah, setelah itu nanti dikirim atau diambil oleh kurir, nanti teman-teman tidak perlu khawatir, itu sudah otomatis nanti terproses oleh ekspedisi. Jadi teman-teman pada tahap itu sudah selesai, tinggal menunggu pembayaran atau barang sampai ke pelanggan. Nah, ketika barang sampai ke pelanggan, nanti notifikasinya akan seperti ini. Pesanan telah diterima. Nah, pesanan telah diterima artinya nanti uangnya akan diteruskan ke saldo kita. Oke, seperti itu untuk proses pengirimannya. Untuk proses pengirimannya seperti itu. Kemudian teman-teman setelah itu oke, ini udah oke. Nah, setelah uangnya masuk, ya, setelah barang diterima oleh pelanggan, nanti sistem Shopee akan meneruskan pembayaran dari customer tadi
ke rekening kita, ke akun Shopee kita, ya. Di sini teman-teman silahkan masuk ke keuangan, ya, di sini. Kemudian kliklah penghasilan saya. Klik aja di sini. Nah, di sini minta password ya. Oke. Nah, di sini untuk rekapan hasil penjualannya ya. Informasi ini akan dilepas, yang sudah dilepas berapa, bulan ini berapa, totalnya berapa. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kemudian setelah itu teman-teman bisa masuk ke saldo. Nah, di dalam saldo ini teman-teman bisa melakukan penarikan dana. Silahkan klik aja tarik dana seperti ini, kemudian klik konfirmasi ya. Kemudian untuk rekening bank jangan lupa ini dilengkapi juga, tambahkan kemana uang dari penjualan itu akan diteruskan ke rekening pribadi atau rekening usaha teman-teman. Klik aja tambah bank di sini, gampang. Nama untuk banknya apa, nomor rekeningnya berapa, cabang, kabupaten, dan seterusnya, klik simpan. Seperti itu. Kemudian, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa menganalisis penjualan teman-teman dengan masuk ke data di sini. Ya, teman-teman klik bisnis saya di sini. Ya, di sini teman-teman bisa menganalisis hasil penjualan teman-teman. Teman-teman bisa melihat untuk waktunya, misalnya berdasarkan tahun 2021 misalnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini hasil penjualannya dan seterusnya. Ini untuk menganalisis ya. Kemudian teman-teman bisa masuk juga di program STAR di sini. Nah, program STAR ini adalah program yang menunjukkan kredibilitas dari toko teman-teman. Misalnya, kalau misalnya kita kenal ya, kita coba kenal dulu nih, pengenalan program. Di sini ada beberapa program yang bisa teman-teman ambil ya. Ada program STAR aja. STAR. Ada program STAR Plus, ada program Shopee Mall ya, ada 3 macam. Nah, di sini untuk toko saya ini sudah STAR Plus, di atasnya lagi ada Shopee Mall. Nah, teman-teman bisa mengajukan ini ketika performa penjualan teman-teman sudah oke. Dan artinya dengan status toko STAR Plus atau STAR atau Mall itu, toko kalian akan tampak semakin kredibel, semakin terpercaya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita bisa masuk ke dekorasi toko. Ya, kita masuk ke toko di sini. Kita bisa masuk ke dekorasi toko di sini. Nah, ini adalah untuk mengatur bagaimana cara mendekorasi toko teman-teman. Nah, ini misalnya sudah teman-teman dekor, ini biasanya udah ada tampilan reviewnya seperti ini. Teman-teman bisa ubah untuk mengupdate misalnya. Nah, di sini bisa teman-teman atur sendiri. Untuk banner toko itu dia tampilan di sini, kita lihat aja. Misalnya klik apparel site.id. Nah, banner itu yang ada di sini. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Silakan teman-teman atur di sini gimana tampilannya bisa semenarik mungkin ya. Kemudian setelah teman-teman lengkapin di sini, teman-teman bisa simpan. Oke, kemudian teman-teman kembali lagi. Dan kurang lebih seperti itu untuk
pengenalan dari aplikasi Shopee ya. Ini sebetulnya materinya panjang sekali, tapi karena memang waktu yang terbatas di sini, saya hanya memberikan contoh untuk gambaran ya. Untuk step by step-nya saya yakin teman-teman Karang Taruna lebih cepat untuk menguasai secara mandiri ya daripada saya mengikuti saya tadi. Oke, dan yang nggak kalah penting adalah bagian penalti. Ada di penalti itu ada di. Nah, teman-teman bisa masuk ke pelanggaran saya di sini. Nah, pelanggaran itu bisa teman-teman lihat. Nah, di sini kalau misalnya produk teman-teman itu nggak memenuhi syarat, misalnya produknya tidak ada stok tapi ditulis ada stok, kemudian nggak jadi dikirim. Nah, itu nanti biasanya akan dikenai penalti. Kemudian artinya telat pengiriman itu penalti. Kemudian terlalu banyak rating yang sedikit. Misalnya saya contohkan di sini misalnya kita masuk ke penilaian toko di sini. Kita bisa melihat penilaian dari customer pelanggan ya kepada toko kita. Di sini ratingnya 4.9, artinya mereka cukup puas ya. Ini kebanyakan ratingnya 4 sampai 5. Nah, jangan sampai pelanggan tuh kasih rating 1 karena itu akan menyebabkan teman-teman turun rating ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita juga bisa melihat kesehatan toko kita dari sini ya. Nah, melihat kesehatan toko kita, sebetulnya performa toko kita selama kita jualan itu seperti apa. Kita bisa melihat di sini, alhamdulillah performa toko kita itu sangat baik ya. Dengan rating tadi 4.9, hampir mendekati 5. Dan tidak ada penalti yang terjadi. Tidak ada pesanan yang tidak sampai, tidak ada keterlambatan yang menyebabkan reject atau pelanggan menjadi kecewa, tidak ada produk yang dilarang, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pelajari untuk penalti di bagian sini ya. Ini ada kurang lebih 3 poin penting yang harus teman-teman prioritaskan atau teman-teman hindari. Pastikan semua pesanan terselesaikan sampai ke pelanggan. Pastikan tidak ada keterlambatan. Ini terkait sekali dengan pemilihan ekspedisi yang tepat. Kemudian tidak ada produk-produk yang dilarang mengandung deskripsi negatif, kemudian produk-produk yang memang dilarang, misalnya narkoba, misalnya peledak, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pelajari juga di situ. Dan teman-teman juga bisa melihat matriks ya untuk produk yang dilarang di sini. Ya, yang pertama pelanggaran produk berat, misalnya di sini teman-teman bisa lihat di sini pelanggaran kategori berat itu misalnya spam, imitasi atau dia meniru, dan produk yang dilarang. Kemudian jika teman-teman memiliki produk pre-order, pastikan jumlahnya produk pre-order itu kurang dari 20% dari total jumlah produk kalian. Misalnya teman-teman memiliki 10 produk, artinya tidak lebih dari 2 produk teman-teman itu hanya boleh pre-order. 1 boleh, 2 boleh, tapi kalau 3 tidak boleh. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan, saya kenalkan kepada teman-teman Karang Taruna, atau mungkin Bapak Ibu dari Dusun Mangir Tengah yang mengikuti. Semoga video singkat ini, tutorial singkat ini memberikan gambaran inspirasi buat teman-teman semua yang sudah punya produk tapi belum jualan di Shopee,
ataupun yang belum punya produk tapi ingin bisnis atau ingin jualan di Shopee. Nah, semoga memberikan gambaran, memberikan manfaat. Untuk detailnya, teman-teman bisa pelajari sendiri di Google, bisa pelajari di YouTube, step by step-nya, karena itu memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan di video kali ini kita ada keterbatasan waktu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu, ya mungkin udah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Anggi yang telah menyampaikan materi tadi, cukup komprehensif tadi penjelasan dari kenapa kok kita harus memilih Shopee sampai di ujung gimana cara pengiriman, habis itu bagaimana cara kita melakukan promosi, optimalisasi, dan terakhir adalah apa sih yang harus dihindari ketika kita berjualan di Shopee, misalkan ada beberapa penalti segala macam. Nah, sebelum nih aku menutup acara sosialisasi ini dengan merangkum tadi yang disampaikan oleh Mas Anggi, mungkin aku ada satu pertanyaan nih terkait dengan optimalisasi, karena menurut aku ini jadi bagiannya cukup penting agar market kita sustainable atau berkelanjutan adalah bagaimana kita mempromosikan produk kita ke khalayak umum. Nah, tadi kan di bagian promosi sempat disinggung dan sempat dijelaskan juga kalau kita harus membeli kayak paket promosi iklan gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau kita harus membeli paket promosi gitu. Nah, secara ekonomis dan secara matematis nih mungkin apakah kita harus menaikkan harga barang yang kita jual di Shopee atau bagaimana? Mungkin biar keuntungan masih tetap kita masih tetap untung gitu. Mungkin Mas Anggi mau menjelaskan. Sorry Mas Anggi masih ke mute. Mute ya. Oke, ini udah oke ya. Sudah. Oke, jadi sebelum kita jualan, kita harus memastikan memang produk kita itu memiliki profit yang cukup bagus buat kita. Artinya, misalnya seperti ini, kita mau jualan casing HP iPhone misalnya seharga kita belinya atau kita itu kulaan istilahnya ya, kita untuk beli produknya itu misalnya sekitar 100.000 ya, 100.000. Nah, pastikan kita lihat dulu pasar tuh jualannya berapa. Oh, misalnya pasar itu jualannya 120.000. Artinya kita memiliki potensi untung 20.000 ya ketika kita ingin menjual dengan harga market atau harga pasarannya. Nah, tentu nanti dari 20.000 itu harus dianggarkan untuk iklan berapa persennya. Kalau saya biasanya merekomendasi untuk iklan itu 10% dari profit kita. Artinya misalnya kita untung 20.000, kita anggaran satu produknya itu iklannya 2.000 ya. Untuk satu produk iklannya 2.000. Nah, silahkan dikali aja. Teman-teman mau jualannya berapa? Atau kira-kira teman-teman punya 100 produk. Ya udah, dari 100 produk itu dikalikan. Tadi kan untungnya kan untuk anggaran iklan per satu produknya kan 2.000. Ya udah, dari yang produk tersedia kali 2.000 aja. Kalau misalnya kita punya 100 produk, kali 2.000 artinya budget iklan yang harus kita anggarkan kira-kira ya 200.000 ya. Ya kan? Dari 100 kalikan 20.000, ya 200.000. Kurang lebih seperti itu. 10% dari profit kita itu untuk anggaran beriklan. Nah, tentu juga nanti teman-teman harus memperhitungkan juga untuk pengemasan ya. Pengemasan itu variabel yang sangat tiap produk memiliki cost beda-beda. Misalnya produknya tidak gampang pecah, tidak gampang rusak, tentu nanti cost untuk packaging itu bisa sangat minim sekali, bahkan kita bisa tanpa modal. Tapi ketika
teman-teman memprioritaskan user experience, impression, teman-teman pengen packaging yang bagus, harus teman-teman hitung juga. Ini untuk kemasan ini habis berapa. Jadi nanti teman-teman mengambil persentase keuntungannya di akhir. Artinya misalnya begini, kita beli casing HP yang terbuat dari kaca misalnya. Untuk promosi 2.000, untuk pengemasan misalnya 2.000. Artinya harga pokok teman-teman ini adalah 104.000. Nah, baru teman-teman kira-kira mau ambil untung berapa, kayak gitu. Seperti itu, Mas Billy. Oke, jadi kalau yang tadi aku tangkap dari penjelasannya Mas Anggi adalah, jadi kalau kita menentukan profit atau keuntungan dari penjualan berarti harus ini dulu ya, apa namanya, harus diperkirakan dulu dan sudah di-include atau dimasukkan biaya promosi, kemudian ada biaya packaging juga, apakah packagingnya itu, apakah kita memprioritaskan user experience, apakah barang yang kita jual itu mungkin gampang pecah atau tidak gampang pecah, segala macam, akhirnya itu mempengaruhi jumlah profit yang akan kita dapat, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Anggi tadi ulasannya. Nah, ini mungkin aku akan menutup sosialisasi ini dengan merangkum ya. Tadi ada beberapa proses yang telah dijelaskan oleh Mas Anggi. Pertama adalah kenapa sih kita harus berjualan di Shopee? Kenapa kok tidak yang lain? Tadi Mas Anggi menjelaskan bahwa ternyata Shopee ini dari research atau dari survei yang dilakukan oleh beberapa institusi dan segala macam merupakan platform penjualan online yang dia penggunanya terbanyak. Tadi kalau tidak salah sekitar 97,7 juta. Dan di sini adalah produk paling laris itu biasanya dijual di Shopee gitu. Nah, mungkin ini juga menyentuh ke, soalnya tadi penjelasannya mungkin lebih ke barang-barang elektronik. Nah, sejauh yang mungkin aku baca di Shopee juga mau meluncurkan Shopee Food. Jadi mungkin teman-teman yang mau menjual makanan, kemudian mungkin sayur-sayuran basah segala macam itu juga bisa sekarang mereka memperlebar kategori yang akan dimasukkan ke dalam produk di Shopee tersebut. Nah, kemudian langkah kedua tadi adalah membuat akun beserta tadi melengkapi akunnya seperti menuju ke bagian pengaturan, kita mengatur tentang alamat untuk mempermudah shipping dan bagaimana kurir mengambil barang kita, kemudian kita masuk ke pengaturan pengiriman, ke menu produk dan juga ke upload produk. Nah, bagian yang mungkin paling penting dalam penjualan Shopee juga ada di bagian optimalisasi tadi, gimana sih caranya kita yang mungkin belum ada rating sama sekali, kita bisa istilahnya nangkring atau kita bisa berada di halaman pertama, kedua, atau ketiga ada dengan melakukan iklan. Nah, iklan ini ternyata bagian promosi itu sudah dipaketkan dalam Shopee, jadi nanti mungkin teman-teman bisa langsung mengklik aja paket Shopee mana yang bakal dipilih untuk memperlancar atau mengoptimalisasi penjualan teman-teman. Tapi tolong dipastikan nanti biaya daripada promosi tadi sudah diperkirakan begitu ya, untuk sehingga teman-teman masih bisa mendapatkan profit yang cukup dari penjualan teman-teman. Nah, terakhir itu selanjutnya adalah soal pengiriman, tentang mempertimbangkan produknya apakah mudah pecah atau tidak mudah pecah, dan terakhir adalah soal penalti. Jadi penalti ini mungkin hukuman ya bagi penjual, semisal kita mungkin tidak memenuhi syarat, semisal tadi yang dijelaskan adalah kita mengirim barang yang telat, tidak sesuai dengan waktu, atau kita mungkin menipu dalam artian kita mungkin stoknya habis tapi kita klaim stok masih ada, dan tadi mungkin ada sedikit peringatan juga dari Mas Anggi yang disampaikan bahwa kita jangan sampai mendapatkan rating 1 atau review atau rating yang buruk dari pembeli, karena itu menunjukkan kualitas kita, menunjukkan bagaimana performa toko kita di dalam penjualan Shopee di produk teman-teman begitu. Oke, mungkin sekian acara sosialisasi pada siang hari ini. Terima kasih Mas Anggi yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi secara komprehensif, dan tadi sudah ada tips dan trik ya mungkin yang dilakukan oleh Mas Anggi untuk berjualan di Shopee
apa namanya terkait dengan bisnis apparel saya. Yap, dan untuk teman-teman yang mungkin melihat video ini, semoga teman-teman bisa mempraktekkan dengan lancar, dan semoga bisnisnya sukses selalu. Dan untuk Mas Anggi juga, semoga bisnisnya selalu apa namanya lancar dan profitnya makin banyak. Oke, sekian dan terima kasih.